atau kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan bisnis, itu sedihnya, susahnya sama dengan kita kehilangan orang yang kita cintai. Gorengan itu peluang usaha. Jangan lupa tombol subscribe, tung, tung, tombol loncengnya ya. Hai pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan channel ini ya, channel Alan Kribo. Kali ini Alan Kribo akan membahas fakta gorengan. Fakta-fakta gorengan yang kalian suka. Jadi di balik enaknya, di balik renyahnya, di balik gurihnya gorengan, itu ada fakta-fakta yang mungkin perlu dihindari oleh orang-orang yang yang kelebihan daging ataupun perut buncit, dan orang-orang yang sedang menjalankan diet. Jadi fakta-fakta ini ya sedikit mengejutkan, karena gorengan itu enak, gurih, renyah, bisa dipakai camilan saat hujan ataupun pagi hari, misalnya pisang goreng. Dan ada umumnya pagi-pagi kita ngopi dengan pisang goreng ataupun gorengan lainnya ya. Itu fakta, itu sudah umum dan sudah terbukti dilakukan oleh masyarakat umum, masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Jadi harap disimak ya pemirsa. Jadi ini hanya berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Jangan lupa subscribe Alan Kribo. Memang gini. Gorengan ini tahu goreng. Ini mie goreng. Ada lagi ini kerupuk. Kerupuk yang paling bermasyarakat ya, ini yang sudah terbukti dipakai lauk setiap hari ataupun di gado, dimakan tanpa lauk ya, dipakai cemilan. Nomor 1. Fakta pertama, gorengan itu miskin gizi. Jadi sudah bukan rahasia lagi kalau gorengan itu miskin gizi. Adanya cuman karbohidrat dan lemak jenuh. Jadi kandungan lemak trannya, lemak jenuhnya itu tinggi, serta karbohidratnya juga tinggi. Makanya gorengan gorengan itu dikategorikan sebagai junk food. Bahasa gaulnya, bahasa modernnya, bahasa sononya junk food. Makanan siap saji atau gimana ya, nggak paham. Jadi saya tidak paham ya. Junk food. Nomor 2. Gorengan, kerupuk, tahu ataupun lainnya memang enak. Itu bahaya jika setelah makan gorengan kita minum kopi, karena bisa meningkatkan lonjakan gula darah ya. Jadi kalau kita habis makan gorengan terus minum kopi, nah, itu sangat bahaya bagi tubuh kita. Jadi lemak jenuh yang dibawa oleh gorengan ke dalam tubuh kita itu mengakibatkan tubuh kita kesulitan untuk membersihkan gula yang ada di dalam darah. Ditambah lagi dengan minum kopi,
sangat meningkatkan kesulitan tubuh kita untuk bersih-bersih gula di dalam darah. Nah, itu penelitiannya sudah ada dan sudah terbukti, juga ada jejak digitalnya, jejak penelitiannya ditulis-tulis gitu ya. Jadi dasar yang apa saya katakan ini ada penelitiannya. Jadi kalau pagi hari kita minum kopi sambil nyemil gorengan, itu kalau bisa sekarang dikurangi atau dihindari ya, jangan ngopi dan gorengan. Lebih baik pakai yang lainnya seperti telo godok. Telo godok. Ya pokoknya makanan yang direbus ya. Makanan ringan yang direbus itu banyak. Nomor 3. Banyak mengandung MSG. Gorengan itu pada umumnya kan penggoreng otomatis mencari pelanggan ya. Nah, supaya gurih, supaya enak, supaya sedap, bukan rahasia lagi ya. Ini sudah rahasia umum. Ditambahkan garam dan MSG. Orang Jawa bilang micin. Yang kadang-kadang ukurannya cuman biak biuk ya. Cemol biuk. Itu ngicipnya. Itu umumnya. Jadi kedua bahan tersebut ini bisa menaikkan kolesterol dan tekanan darah. Kedua bahan ini bisa menyebabkan naiknya kolesterol dan tekanan darah. Itu yang perlu dihindari orang-orang ya yang sudah gemuk. Hindari makan gorengan ya. Jadi gorengan pada umumnya banyak mengandung MSG ya, supaya gurih. Jadi saya tidak melarang orang makan gorengan ya. Silahkan mau makan gorengan, silahkan, itu terserah Anda. Yang penting untuk resikonya sudah saya beritahu. Next. Nomor 4. Makan gorengan berlebihan. Kalau kalian makan gorengan berlebihan, makan goreng-gorengan ya, ini enak ini. Makan gorengannya berlebihan dan kalian kurang beraktivitas, banyak tidur, banyak duduk, banyak nonton TV ya, kurang bergerak, itu akan menyebabkan penumpukan lemak di perut dan di pinggul. Kalau untuk laki-laki itu umumnya di perut bawah paling cepat. Kalau untuk cewek, perempuan, gel-gel itu umumnya menumpuknya di pinggul. Jadi kalau kalian banyak makan gorengan, lebih baik bakar dengan semangat ya, bakar lemak kalian dengan semangat supaya tidak pinggul kalian tidak membesar dan perut kalian tidak buncit. Jadi untuk makan gorengan itu boleh-boleh saja, tapi yang aturan kalau bisa. Kalau makan semangkok misalnya kayak gini, kalau belum berhenti, kalau belum habis, wah, terus kita banyak tidur. Apalagi keadaan sekarang lagi lockdown, PSBB, banyak kurang gerak kan. Nah, itu yang menyebabkan kita akhirnya perut buncit dan pinggul membesar. Begitu. Selanjutnya, Nomor 5. gorengan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, nyeri dada, dan kerusakan sel-sel tubuh kita lebih cepat. Mengapa demikian? Karena kalian semua kan sudah tahu cara menggoreng. Gorengan digoreng dalam minyak yang panas ya, dalam minyak yang panas, dan pasti digunakan berkali-kali ya. Itu sudah akan menyebabkan gorengan tercemari oleh radikal bebas, dan itu bisa merusak sel-sel tubuh kita.
Karena minyaknya digunakan berkali-kali. Nggak mungkin ya kalau pedagang itu mau menggunakan minyak sekali pakai buang, sekali pakai taruh, nggak mungkin. Sekali, 2 kali, 3 kali, pasti terus dituang-tuangin. Nanti kotorannya paling disaring ya, disaring, dibuang kotorannya, nanti tambahin lagi. Kalau pas kepanasan, kalau minyak pas terlalu panas itu biasanya kan hitam. Nah itu udah menyebabkan tercemarnya gorengan oleh radikal bebas, dan akhirnya ketika kita makan gorengannya itu akan menyerang sel-sel tubuh kita. Dia akan mempercepat kerusakan sel-sel tubuh kita. Apakah kalian sudah paham? Apakah belum paham? Nah, sebenarnya gini ya. Gorengan itu sebenarnya adalah peluang usaha. Peluang kita untuk bekerja mandiri. Ya kita yang penting jualan aja. Kalau bisa untuk para penjual ya diperhatikan untuk kebersihannya, kesehatannya, dan sebagainya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Resiko-resiko, misalnya resiko-resiko lainnya, misalnya orang itu kegemukan atau mungkin akhirnya ada riwayat jantung, itu ya tergantung konsumen. Tinggal pintar-pintarnya konsumen dalam mengonsumsi makanan. Bebas. Jadi bebas saja. Saya tidak melarang orang jual gorengan, enggak. Saya tidak melarang orang makan gorengan. Ini hanya informasi di balik fakta, di balik renyahnya, gurihnya, enaknya gorengan. Saya suka gorengan, tapi saya makannya sekali waktu, tidak setiap hari. Ya, kayak gini ada di rumah saya ada. Istri saya bikin, selalu ada. Tapi saya biasanya malah pilih makan makanan yang begini. Nah, ini pisang. Jadi yang tak rebus-rebus, biasanya tak rebus-rebus ya. Gorengan itu peluang usaha. Jadi gini, faktanya kalau kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan bisnis, itu sedihnya, susahnya sama dengan kita kehilangan orang yang kita cintai. Faktanya begitu. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan mata pencarian, itu sedihnya sama dengan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Betul apa tidak? Pikirkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam damai.